Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali berupa bahan yang telah dikeringkan. Untuk mendapatkan simplisia tersebut, maka diperlukan pengelolaan pasca panen. Pengelolaan pasca panen tanaman obat merupakan suatu perlakuan yang diberikan pada hasil panen tanaman obat, sehingga produk siap dikonsumsi. Pengolahan pasca panen memiliki beberapa tahap, yaitu pengumpulan bahan, sortasi basah, pencucian, penirisan, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, atau pemberian label ataupun penyimpanan. Simplisia yang aman dan berkhasiat adalah simplisia yang tidak mengandung bahaya kimia, bahaya mikrobiologis, dan bahaya fisik serta mengandung zat aktif yang berkhasiat. Ciri-ciri simplisia yang baik yaitu kadar airnya kurang dari 10%, tidak berjamur, berbau khas menyerupai bahan segarnya. Kualitas simplisia dipengaruhi oleh umur tanaman saat dipanen, bahan tanaman, lingkungan tanaman, cara atau teknik pemanenannya. Untuk itu, faktor-faktor ini sangat perlu diperhatikan dengan baik. Simplisia yang akan digunakan sebagai bahan baku obat harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi terbitan resmi Departemen Kesehatan atau Materia Medica Indonesia, dengan tujuan yaitu menjaga stabilitas dan keamanan serta mempertahankan konsistensi kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia maupun ekstraknya. Perdagangan simplisia. Simplisia sebelum didagangkan harus melalui pemeriksaan jalur distribusi perdagangan, yaitu dimulai dari petani, pengepul, pedagang besar dan kecil sebagai konsumen. Yang pertama, pemeriksaan mutu simplisia, di mana pemeriksaan ini yaitu untuk menjaga kestabilan mutu simplisia, yaitu pemeriksaan mutu simplisia ini dilakukan pada waktu penerimaan atau penyerahan dari pengumpul pedagang simplisia. Simplisia yang diterima harus berupa simplisia murni dan memenuhi persyaratan umum untuk simplisia. Simplisia yang bermutu yaitu memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau Material Medica Indonesia. Yang pertama, pemeriksaan kebenaran simplisia, yaitu melalui pemeriksaan organoleptis atau makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan parameter non-spesifik, yaitu terkait dengan faktor lingkungan dalam pembuatan simplisia seperti uji adanya pencemaran yang disebabkan oleh pestisida, jamur, aflatosin, logam berat, dan benda asing lainnya. Yang ketiga, pemeriksaan parameter spesifik, yaitu dilakukan dengan senyawa yang terkandung dalam tanaman. Pemeriksaan parameter spesifik ini meliputi pemeriksaan secara fisika. Contohnya yaitu bobot jenis, rotasi optik, lebur titik beku, kadar air, dan sifat-sifat simplisia di bawah sinar UV dan lain-lainnya. Sedangkan pemeriksaan secara kimia yaitu bersifat kualitatif, disebut identifikasi, dan pada umumnya berupa reaksi warna atau pengendapan. Obat tradisional ada bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan saringan gelenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dibagi menjadi 3. Yang pertama, jamu. Jamu diberi tanda simbol gambar pohon berwarna hijau. Jamu itu adalah obat tradisional berbahan dasar herbal atau tanaman yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Yang kedua, obat herbal terstandar, yaitu diberi tanda dengan simbol 3 bintang. Obat herbal terstandar ini adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat OHT ini adalah disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Yang ketiga, obat fitofarmaka. Diberi tanda dengan simbol seperti bunga es atau salju berwarna hijau. Fitofarmaka ini yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Fitofarmaka ini merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Variasi fitokimia pada suatu spesies tanaman. Fitokimia merupakan kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam tumbuhan. Screening fitokimia atau disebut juga penapisan fitokimia merupakan uji pendahuluan dalam menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Screening fitokimia tumbuhan dijadikan informasi awal dalam mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam suatu tumbuhan. Dalam percobaan ini, screening fitokimia dilakukan dengan menggunakan reaksi-reaksi tertentu, sehingga dapat diketahui golongan senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan tersebut.
Uji screening fitokimia bersifat kimiawi, tetapi tidak mengetahui adanya minyak atsiri dalam suatu tumbuhan dapat juga diperiksa secara mikroskopik, yaitu dengan melihat apakah terdapat kelenjar-kelenjar minyak atsiri atau rambut-rambut kelenjar yang mengandung minyak atsiri. Misalnya terdapat pada famili Labiata atau Asteraceae. Sebenarnya dengan mengetahui sistematika suatu tumbuhan, sudah dapat dibuat dugaan mengenai senyawa apa yang terkandung di dalam suatu tumbuhan. Karena banyak famili tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa yang khas, misalnya Solanaceae mengandung alkaloida tropan, famili Rubiaceae mengandung alkaloida golongan purin, dan sebagainya. Pengujian fitokimia meliputi uji alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, dan juga tanin. Penyimpanan simplisia bahan alam. Tujuan penyimpanan simplisia. Penyimpanan simplisia adalah agar simplisia tetap tersedia setiap saat bila diperlukan, serta sebagai stok bila secara kuantitatif hasil panen melebihi kebutuhan. Proses penyimpanan simplisia umumnya dilakukan di gudang pada suhu kamar dengan aliran udara yang baik, tetapi tidak diletakkan langsung di atas tanah atau lantai. Disimpan dengan kelembapan yang terjaga, kemudian simplisia disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jenis kemasan yang digunakan dapat berupa plastik, kertas, maupun karung goni. Jika bahan cair menggunakan kaca atau guci porselen, juga ada yang menggunakan peti kayu yang dilapisi timah atau kertas timah. Untuk simplisia yang tidak tahan panas, diperlukan wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya, misalnya aluminium foil, plastik, atau botol yang berwarna gelap dan juga kaleng. Suhu yang baik untuk simplisia umumnya adalah suhu kamar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk simplisia yang membutuhkan suhu sejuk dapat disimpan pada suhu 5 sampai 15 derajat Celcius, atau simplisia yang perlu disimpan pada suhu dingin 0 derajat sampai 5 derajat Celcius.